Keputusan untuk berangkat ke kerajaan Turan tidak lahir dari keberanian kosong, melainkan dari kesadaran penuh akan risiko yang menunggu di depan. Di Veneris, udara terasa lebih berat dari biasanya ketika Ghislaine bersiap meninggalkan wilayah yang telah ia lindungi dengan darah dan strategi. Roslin berdiri di hadapannya, menyimpan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan di balik ketenangan wajahnya. Turan bukan sekadar wilayah lain, ia adalah tanah yang belum benar-benar pulih dari perang, tempat di mana kekacauan masih bersembunyi di balik reruntuhan. Roslin berbicara dengan suara pelan, namun syarat makna. Ia khawatir, bukan hanya karena bahaya, tetapi karena ia tahu bahwa perjalanan ini akan menguji batas Ghislaine, baik sebagai prajurit maupun sebagai manusia. Ghislaine mendengarkannya dengan saksama. Tidak ada bantahan emosional, tidak ada janji kosong. Ia hanya menyatakan kebenaran. Ini adalah perintah Sang Marquess, dan lebih dari itu, ini adalah panggung tempat ia harus membuktikan dirinya sekali lagi. Tatapan Ghislaine tetap hangat. Senyum yang terukir di wajahnya bukan senyum naif, melainkan keyakinan seseorang yang telah berkali-kali berjalan di tepi kematian. Ia meminta Roslin untuk tidak mengkhawatirkannya, seolah ingin menenangkan bukan hanya wanita di hadapannya, tetapi juga dirinya sendiri. Hubungan mereka terasa seperti dua jiwa yang telah lama saling memahami tanpa perlu banyak kata. Roslin sebagai tempat kembali, Ghislaine sebagai pedang yang harus terus maju. Sebelum keberangkatan, Roslin menyampaikan kabar penting. Urusannya dengan Ordo Wana berjalan lancar. Pendeta Piote dapat ikut dalam rombongan tanpa hambatan berarti. Piote sendiri terlihat gelisah di dalam kereta, wajahnya mencerminkan ketakutan akan perjalanan ke wilayah berbahaya. Roslin menjelaskan dengan nada datar bahwa pemimpin Ordo Wana, Parisco, adalah sosok yang mudah dilunakkan oleh uang. Sebuah kenyataan pahit, namun efektif. Ghislaine membungkuk hormat, sebagai tanda terima kasih, gestur sederhana yang justru membuat Roslin tersipu karena ia tahu penghormatan itu tulus. Sebelum benar-benar berpisah, Ghislaine menggenggam tangan Roslin dan menciumnya dengan lembut. Dengan suara rendah namun penuh ketulusan, ia menyatakan bahwa satu-satunya hal yang selalu ia harapkan adalah kebahagiaan Roslin. Bukan kemenangan, bukan kejayaan, melainkan keselamatan dan senyumnya yang menunggunya pulang. Perjalanan pun dimulai. Pemandangan berubah drastis ketika rombongan memasuki pegunungan bayangan di kerajaan Tion. Gunung-gunung menjulang seperti saksi bisu atas kematian yang tak terhitung jumlahnya. Langkah kuda menggema di antara bebatuan, membawa rombongan menuju wilayah yang menolak kedamaian. Tak butuh waktu lama sebelum monster bermunculan dari kegelapan. Serangan datang tanpa aba-aba, liar dan brutal. Namun bagi Ghislaine dan rombongannya, ini bukan kejutan, melainkan rutinitas. Pedang Ghislaine menari dengan presisi mematikan, menebas tubuh monster seolah memotong sesuatu yang tak berarti. Lucas bergerak dengan tombaknya, menusuk titik-titik vital tanpa ragu. Kai, yang baru menerima ajaran seni bela diri dari tuannya, bertarung dengan luapan emosi yang nyaris tak terkendali. Ia tertawa keras, berteriak menantang monster, menikmati adrenalin yang mengalir di setiap serangan. Kegaduhan itu segera dihentikan. Belinda yang sejak awal menjaga jarak emosional, melemparkan kail berantai dengan akurasi sempurna. Rantai itu mengait mulut Kay dan menyeretnya kembali ke atas kuda. Ketika Kay memprotes dengan nada kesal, Belinda menatapnya dingin dan bertanya, apakah ia harus mengaitkan kail itu di tempat lain-lain kali? Ancaman singkat itu cukup untuk membuat Kay terdiam. Di medan seperti ini, kesembronoan bisa berarti kematian. Monster terus bermunculan, membuat Kay mulai mengeluh. Lucas menanggapi dengan ejekan tajam, mempertanyakan apakah Kay benar-benar tidak takut atau hanya terlalu bodoh untuk menyadari bahaya. Perdebatan mereka dihentikan oleh suara Ghislaine. Dengan pandangan tajam ke kejauhan, ia memerintahkan mereka untuk fokus. Bayangan benteng mulai terlihat di ufuk, tanda bahwa tujuan mereka sudah dekat. Di sela perjalanan, ingatan Ghislaine kembali ke Veneris. Ia teringat bagaimana ia menjelaskan rencana kepergiannya kepada para pengikutnya. Claude dan Alfoy sempat merasa senang.
mengira mereka akan menikmati masa tenang tanpa pengawasan ketat. Namun harapan itu pupus ketika Ghislaine menunjuk Gillian untuk mengelola wilayah, dan secara khusus memastikan Claude serta Alfoy tidak bermalas-malasan. Nada suara Ghislaine berubah serius ketika membahas Desmond. Ia memberikan perintah yang terdengar bertentangan dengan kehormatan seorang prajurit. Jika diserang, mundur. Jangan melawan. Keputusan itu mengejutkan, namun syarat perhitungan. Ghislaine memahami bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang berdiri sampai mati, melainkan tentang bertahan untuk bertempur di hari lain. Di saat persiapan keberangkatan, Kay berlari mendekat, memohon agar diizinkan ikut. Ia menolak kehidupan nyaman yang menantinya jika tinggal. Lucas meremehkannya secara terbuka, menyebut kemampuannya biasa saja. Kay merespons dengan pukulan spontan yang dihentikan Ghislaine tepat waktu. Dengan napas tertahan dan mata menyala, Kay menantang Lucas menyatakan bahwa pertarungan terakhir mereka belum selesai. Gillian menilai situasi dengan objektif. Menurutnya, Kay lebih dari cukup untuk ikut. Ghislaine menatap Kay sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain, tekad mentah yang siap ditempa. Akhirnya, izin diberikan. Benteng Iron Cliff menyambut mereka dengan dingin. Struktur batu dan besi itu berdiri suram, seperti monumen kekerasan yang tak pernah tidur. Tatapan para pemburu yang berada di sana penuh kewaspadaan, bahkan permusuhan. Ini bukan tempat bagi orang asing. Untuk berburu di wilayah itu, mereka diwajibkan mendaftar di guild. Belinda mempertanyakan aturan tersebut. Mereka datang atas permintaan kerajaan, namun tetap diperlakukan seperti pendatang biasa. Di dalam gedung guild, Ghislaine memperkenalkan dirinya sebagai Baron dari Letania. Namun resepsionis hanya melirik malas dan menyatakan bahwa status tidak berarti apa-apa di Iron Cliff. Bangsawan atau budak, semuanya setara di hadapan bahaya. 4 token dilemparkan ke meja. Itulah satu-satunya izin yang mereka butuhkan, dan satu-satunya perlindungan yang akan mereka dapatkan. Saat keluar, 3 pemburu menghentikan langkah mereka. Pemimpinnya, Don Card, memperkenalkan diri sebagai Raja Iron Cliff. Dengan dalih koperasi pemburu, ia menawarkan perlindungan dengan syarat biaya asosiasi yang tidak kecil. Senyum liciknya jelas menunjukkan niat pemerasan. Ghislaine tidak menjawab dengan kata-kata. Dalam satu gerakan cepat, tinjunya menghantam wajah Don Card, membuat tubuhnya terlempar dan terkapar tak sadarkan diri. Tidak ada peringatan, tidak ada perdebatan. Di hadapan Kay, Ghislaine menyampaikan pelajaran yang akan tertanam selamanya. Bahwa di tempat seperti Iron Cliff, kata-kata hanyalah kelemahan. Bahwa keadilan bukan milik yang benar, melainkan milik yang kuat. Kay pun mengerti. Di benteng ini hanya ada satu hukum yang berlaku, kekuatan.